Wargi Bandung berjumpa lagi bersama Teh Adel di Ngariung, ngobrol anak negeri untuk Bandung. Ngariung merupakan program podcast Humas Bandung yang tentunya akan selalu menghadirkan narasumber-narasumber ataupun komunitas yang paling keren nih di Bandung. Kali ini, Ngariung episode ketiga menghadirkan narasumber salah satu warga dari Kelurahan Sukamiskin, tepatnya di RW 10, yaitu Ibu Siti Nasrona. Beliau membantu Kelurahan Sukamiskin untuk mencapai ODF sebesar 95%. Langsung saja kita undang, selamat datang Ibu Siti. Datang ke Adel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Siti kumaha damang? Alhamdulillah, sehat luar biasa. Alhamdulillah. Walaupun di masa pandemi seperti ini dan juga sudah memasuki musim hujan ya Bu ya? Iya. Tapi alhamdulillah masih tetap sehat walafiat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ibu, sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih panjang lagi, mungkin wargi Bandung juga sebagian belum mengenal lebih jauh tentang Ibu Siti. Boleh diperkenalkan dulu terlebih dahulu, Ibu? Sudah disampaikan sama Teh Adel tadi bahwa nama saya Siti Nasrona, warga RT 02 RW 10 Kelurahan Sukamiskin, Kecamatan Arcamani. Kecamatan Arcamani. Iya. Ibu Siti, Teh Adel panggilnya Ibu Siti aja atau gimana enaknya? Boleh mangga kumaha raosna Teh Adel. Ya wargi Bandung. Sebelum kita ngobrol juga nih Bu, Ibu kesibukannya sekarang apa Bu? Boleh diceritakan sedikit tentang kesibukannya? Sebagai warga ya tidak lepas dari mengajak warga untuk menciptakan lingkungan sehat ya. Itu. Tetapi kan lingkungan sehat itu tidak cukup dengan tadi belum nih ODF aja ya, ada yang lainnya. Iya. Tapi spesialisasi dari Ibu Siti ini adalah karena kemarin juga sempat mendapat penghargaan ya Bu ya. Iya. Karena pencapaian 95% ODF ini. ODF itu apa sih Bu sebenarnya? ODF itu kepanjangannya dari Open Defecation Free atau SBS, bebas buang air besar sembarangan. Masyarakat mungkin di sini ada yang belum mengetahui juga ya. Betul. Yang disebut dengan BABS itu seperti apa? Betul. Yang disebut dengan BABS itu yang salurannya tidak ke septic tank. Iya. Gitu. Boleh diceritakan sedikit Bu, gimana sih memang kondisi di lingkungan Ibu sampai akhirnya Ibu mencapai 95% ODF ini? Sebelum mencapai 95% kan kita berjuang ya untuk bukan menyadarkan ya. Emang merubah perilaku itu susah ya. Betul. Susahnya itu tidak seperti orang sakit diberi obat sembuh. Betul. Kalau perilaku itu harus sering, kalau kata Sunama digeing terus gitu ya. Diingatkan terus sampai tersentuh hatinya, ya akhirnya dia bisa berubah. Terus diingatkan gitu. Akhirnya lama-lama bisa malu kan kalau Betul. terus diingatkan, akhirnya alhamdulillah mau berubah menjadi baik gitu perilakunya. Betul. Bu, kalau bisa dibilang Ibu ini kan mungkin satu-satunya penggerak mengenai ODF ini di lingkungan sekitar Ibu. Sebetulnya apa sih Bu yang melatar belakangi sampai akhirnya Ibu juga peduli terhadap lingkungan Ibu? Masyarakat di warga di teman-teman ya di Kelurahan Sukamiskin, sebetulnya mereka itu mau berubah. Sudah Bu, saya itu Bu Siti mau berubah gitu. Tetapi kan kalau dengan akses maaf ya, dengan menginikan kejamban sehat itu kan perlu biaya, perlu dana gitu ya. Saya ingin berubah, tetapi kan itu harus ada dana. Akhirnya dari situ Bu Siti tersentuh. Ya kalau mau begitu bagaimana? Bu Siti bantu, tetapi bukan bantu memberi gitu kata Bu Siti. Bu Siti punya tabungan, mangga digunakan gitu, tetapi harus dikembalikan gitu dengan jangka waktu sekian bulan lah gitu. Bagaimana kesepakatan kita dengan yang mau berubah gitu. Betul. Berarti Ibu ini meminjamkan tabungan Ibu, tabungan pribadi Ibu untuk membangun jamban sehat ini Bu ya? Iya, betul. Apa sih Bu yang melandasi Ibu akhirnya saya mau meminjamkan tabungan saya pribadi dan akhirnya Ibu percaya untuk meminjamkannya Bu? Sebagai manusia kan kita harus bermanfaat ya. Betul. Memberikan manfaat kepada orang lain. Bu Siti dari dulu mempunyai moto ya, mempunyai khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia itu yang bisa bermanfaat bagi orang lain.
Masya Nah, Allah. di sini Bu Siti alhamdulillah oleh Allah diberi ada tabungan sedikit ya. Tidak banyak, tetapi kan Bu Siti belum gunakan. Alangkah baiknya untuk bisa dimanfaatkan biar tadi berguna untuk teman-teman yang lainnya, untuk warga yang lainnya. Nah, disitulah alhamdulillah ada yang mau. Dari mulai tahun 2019 bulan Maret ada satu orang itu Pak RT malahan, Bu Siti saya mau gini 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 gitu ya. Udah akhirnya alhamdulillah lancar, sudah lunas kalau dari 2019 pengembaliannya itu ya. Untuk mulainya sendiri, Ibu tadi dari tahun 2019 bulan Maret. bulan Maret. Berarti sudah berjalan hampir 3 tahun ya Bu ya. Sudah hampir 3 tahun. Masya Allah sekali Ibu ini. Semoga menjadi ini juga ya Bu ya, menjadi contoh bagi warga yang lainnya gitu. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Ibu bagaimana bentuk realisasian Ibu? Apakah hanya sekedar meminjamkan tabungan saja ataupun ada tindak lanjutnya setelah itu Bu? Setelah masyarakat membangun septic tank, harus diingatkan juga untuk memelihara septic tanknya itu biar dia menjaganya gitu ya. Betul. Karena kan dengan septic tank itu kan resikonya juga kan bisa penuh, bisa harus gimana lah gitu ya nanti membeludak gitu penuh kan. Jadi harus dirawat septic tanknya. Kalau yang septic tank biasa yang bukan biofilter itu emang harus melalui sedot tinja ya. Betul. Ininya. Nah kalau sekarang itu sudah menggunakan biofilter. Jadi sudah menggunakan biofilter berarti dia harus merawatnya juga lebih mudah. Betul. Dengan memenuhi probiotik sama memberikan kaporit. Jadi bisa dibuang di outletnya itu ke sungai. Sudah layak. Ya. Ibu tadi kan Ibu juga sudah menunjukkan salah satu bentuk kepedulian Ibu terhadap lingkungan seperti itu. Menurut Ibu sendiri sebagai salah satu warga di Kelurahan Sukamiskin, gimana sih kepedulian masyarakat lainnya terhadap kesehatan di lingkungan tinggalnya dan juga bagaimana antusias dari warga sekitar terhadap upaya yang Ibu lakukan? Alhamdulillah masyarakat dari mulut ke mulut mungkin ya. Bu Siti udah ini di masyarakat. Jadi kalau ada yang mau berubah, betul, jadi sudah tinggal nelpon. Dibantu juga oleh yang sudah tadi berubah, dia membantu Bu Siti juga ini. Kalau sudah berubah tolong ya ajak orang lain, betul, untuk mau berubah juga gitu. Akhirnya dari mulut ke mulut sampainya. Jadi alhamdulillah Bu Siti juga tidak lelah lagi harus door to door gitu ya. Ke rumah-rumah gitu untuk bukan menawarkan kan ya, jadi namanya apa, mengajak kepada masyarakat untuk berubah ayo dengan dana pinjaman bergulir ini gitu. Alhamdulillah peduli. Kalau begitu kan sampai sekarang buktinya kalau ada yang penuh juga tidak hanya untuk membangun, dia dulunya septic tanknya masih biasa, dia mau ini ganti jadi biofilter, Bu Siti tetap bantu. Karena kan kalau ada kendala berarti kan harus diperbaiki gitu ya. Betul, betul. Ya, begitu. Ya. Bu, dengan membangun septic tank ini ataupun stop buang air besar sembarangan ini kan merupakan salah satu alasan kesehatan juga ya Bu ya. Selain alasan kesehatan, apa sih yang melatar belakangi juga Ibu melakukan hal ini gitu? Ya paling utama ya alasan kesehatan karena sebagai sumber penular penyakit tinja manusia itu ya. Iya. Yang utamanya kesehatan, tidak ada apa-apa lagi. Kesehatan yang paling utama. Yang keduanya ya estetis juga, masa buang air di sungai di mananya itu utamanya yang pertamanya kesehatan dulu yang diutamakan. Kesehatan dulu. Dari tahun 2019 sampai dengan sekarang Bu, sudah berapa banyak jumlah jamban sehat ataupun septic tank yang sudah dibuat Bu? Dan bagaimana cara memeliharanya? Tadi kan sudah disampaikan ya kalau cara memeliharanya. Kalau di sini Bu Siti menghitungnya itu tidak jumlah septic tank ya. Jadi yang akses. Jadi satu septic tank itu dilihat dalam satu rumah itu dia ada berapa kakak. Jadi di catatan Bu Siti dihitungnya itu akses kakaknya. Jadi ya sekitar 225. Kalau jambannya juga bisa dihitung sekitar 200-an ada 200 jamban. Tadi Ibu sempat menyampaikan juga kalau misalkan ada yang masih membutuhkan bantuan Ibu ataupun tinggal gedor pintu rumah ataupun telepon ya Bu ya, Ibu siap membantu.
Apakah ada program atau kegiatan rutin Bu yang menyangkut tentang kesehatan di lingkungan ataupun aspek-aspek lainnya? Jelas ada, karena di dalam, di masyarakat itu kan tidak cukup hanya jamban aja. Betul. Semua warga juga sudah tahu bahwa ada program STBM, ada program STBM dari kadernya, termasuk Bu Siti juga kader di RW 10. Disampaikan bahwa sanitasi total berbasis masyarakat itu kan ada 5 pilar. Pilar pertama, stop buang air besar sembarangan. Yang kedua, CTPS, cuci tangan pakai sabun. Yang ketiga, menggunakan air bersih. Yang keempat, makan minum rumah tangga juga, mengelola makanan dan minum rumah tangga. Dan yang kelima, pengelolaan air limbah rumah tangga. Jadi itu sanitasi itu harus menyeluruh gitu. Jadi sampahnya, air limbahnya, terus tadi kebiasaan mencuci tangan, apalagi sekarang Iya. lagi pandemi. Jadi harus dibiasakan itu. Tidak lagi pandemi, tidak apa, cuci tangan setiap hari harus dilakukan. Saat-saat cuci tangan kan Teh Adel juga sudah tahu kapan harus cuci tangan. Betul, gitu ya, iya. gitu. Jadi di 5 itu, selain ODF itu tetap kita harus menggalakkan itu STBM 5 pilarnya. Siap. Mengingat sekarang kan juga lagi pandemi ya Bu ya, lagi COVID-19 gitu. Apakah kegiatan rutin yang dilakukan itu terhenti atau malah ada lagi program-program baru Bu untuk mendukung program utamanya? Program utamanya ya. Iya. Kemarin sempat terhenti dengan COVID tahun 2020 ya, 2021 karena terkendala dengan pengembalian pinjaman. Tetapi kalau ada yang mau tetap Bu Siti bantu. Gitu. Tetap berjalan. Ada yang membuat septic tank, tetap. Malah kemarin terakhir tanggal 20 hari Selasa. Hari Selasa itu ada yang mengajukan langsung untuk 4 kakak. 2 titik. Yang satunya volumenya lebih besar. Itu bisa dengan anggaran 5.250.000 itu. Satu 3 kakak. Karena harus volumenya kan harus besar kalau satu rumah ada 3 kakak gitu. Untuk proses pembuatannya ataupun pemeliharaannya sendiri apakah dilemparkan kepada kakak yang memang mau membuat ataupun ada timnya Bu? Tidak, jadi mereka kan harus mandiri. Oh iya. Mereka harus mandiri. Saat pertama kali kita berikan pengurai untuk pengolahannya dan kaporit. Ya selanjutnya Ibu Ibu harus mandiri selanjutnya. Nanti kapan Ibu bisa harus melakukan pemberian probiotik dan menambahkan kaporit harus tapi mereka juga kan suka menghubungi Bu Siti kalau Bu ini sudah segini ya jadi selalu diingatkan. Jadi tetap dibimbing juga sama Ibu Iya, ya? Iya. Tanggung jawab harus. Iya. Betul. Tadi kan juga sempat disinggung tentang membangun kebiasaan itu bukan suatu hal yang mudah ya Bu ya? Betul. Mengajarkan, membangun kebiasaan baru. Selama ini Bu, bagaimana sih cara Ibu untuk menyosialisasikan ataupun mengedukasi masyarakat sekitar terhadap pentingnya stop buang air besar sembarangan Bu? Ya kita picunya dengan memberikan bagaimana rasa jijik, rasa malu, rasa berdosa kan kepada masyarakat. Itu tinja siapa? Tinja ibu sendiri kan? Masa yang bertanggung jawab orang lain, berarti ibu sendiri yang harus bertanggung jawab mengelola tinjanya ya. Betul. Begitu Bu Siti sampaikan. Ya akhirnya dia berpikir gitu. Iya ya gitu. Nah, mau berubah. Mungkin juga Bu merubah kebiasaan kan butuh proses ya Bu ya, butuh proses. Selama ini ada nggak sih Bu kendala ataupun halangan yang Ibu hadapi terutama dari warga sekitar? Alhamdulillah tadi kan sudah disampaikannya merubah perilaku itu membutuhkan waktu ya. Betul. Ya tadi kan disentuh hatinya. Disentuh hatinya, dia tergerak. Bu Siti alhamdulillah menyampaikannya juga ya dengan penuh hikmah ya. Kan namanya mengajak bukan menggurui ya. Betul, jadi kita tidak mengobrol, jadi memfasilitasi. Jadi kita sambil ngobrol lagi mana gitu. Tapi emang PHD sendiri juga mungkin tahu bagaimana penyuluhan dan bagaimana konseling itu kan susah ya ngeinikannya, tapi akhirnya kita kadang suka penyuluhan tidak bisa lagi. instan ya Bu ya. Iya betul. Gitu. Udah gitu ya kalau sadar ya ini lagi gitu diingatkan kembali gitu. Yap. Jadi emang
Untuk melakukan penyuluhan ataupun edukasi, apakah Ibu melakukannya secara mandiri ataupun ada pihak lain yang membantu juga, Bu? Ada pihak lain, teman-teman masyarakat yang lainnya juga kan membantu. Iya. Untuk sekarang nih, karena Iya. kan mungkin kemarin juga Ibu sudah mendapatkan penghargaan, pun juga informasi tentang ODF 95% di Kelurahan Sukamiskin juga sekarang Bu sudah ramai di media-media, Iya. insya Allah menjadi contoh baik bagi masyarakat lainnya. Apakah ada dari kelurahan ataupun wilayah lain yang akhirnya menghubungi Ibu, minta dibimbing atau seperti apa, Bu? Ada. Ibu juga kan menyampaikan ke kelurahan yang lain. Betul. Malah ke Pak Lurahnya juga, karena sudah kenal baik ya sama lurah di Kecamatan Arcamadik yang 4 itu. Pak Lurah mangga kalau ada yang berminat untuk menggunakan dana bergulir ini, tetapi ya Bu Siti ya minta bantuannya untuk tanggung jawab, maksudnya mengelola. Iya. Kan nggak mungkin Bu Siti langsung gitu ya, ada yang bertanggung jawab atau Pak RT-nya atau siapa Pak RW-nya atau masyarakat yang lain gitu. Tapi selama ini mereka mungkin belum ini ya, belum ini. Ada juga yang di Kelurahan Bina Harapan sudah, kalau di Kelurahan Bina Harapan beberapa RW sudah menghubungi Bu Siti dan sudah juga membangun jamban. Berarti memang dijadikan salah satu contoh juga ya, Bu, Iya. di wilayah lain. Alhamdulillah. Yang terakhir Ibu, pertanyaan terakhir, apa sih Bu harapan Ibu untuk Kota Bandung, khususnya untuk lingkungan sekitar dalam aspek kesehatan lingkungannya? Lingkungan Sukamiskin atau untuk Kota Bandung? Kota Bandung enggak. Boleh. Ya kalau Kota Bandung ODF 100%. Berarti tidak cukup Bu Siti saja yang bergerak gitu ya. Jadi mengajak kepada teman-teman yang lainnya warga Kota Bandung untuk merelakan atau supaya terwujud ODF 100% kan banyak caranya ya. Bisa menggandeng CSR, bisa bagaimana banyak gitu. Ya salah satunya ya Bu Siti itu gitu. Tidak harus mencontoh seperti Bu Siti, tidak. Ya. Dengan cara lain banyak yang bisa dilakukan. Yang bisa dilakukan. Ya. Jadi wargi Bandung dari perbincangan tadi semoga bisa diambil sisi positif dan juga menjadi contoh yang baik dari Ibu Siti. Mulai dari hal kecil, ini insya Allah menjadi hal besar ya Bu ya. Insya Allah juga menjadi amal baik bagi kita pribadi ya Bu ya. Amin. Itu harapannya kan emang ya. Iya betul Bu. Untuk tabungan nanti kita pulang yang ke kampung halaman yang asli. Betul sekali. Baik Ibu Siti, hatur nuhun pisan sudah berkenan hadir di podcast Humas Bandung kali ini. Semoga apa yang disampaikan sama Bu Siti hari ini bisa menjadi contoh baik bagi kita semua dan baiknya diimplementasikan di wilayah sekitar kita karena mencapai ODF 100% ini juga dapat membantu meningkatkan tingkat kesehatan di lingkungan kita sekitar. Kalau kitanya sudah sehat, insya Allah lingkungannya juga sehat ya Bu ya. Mungkin ada yang ditambahkan ya, karena lingkungan itu faktor yang sangat mempengaruhi, besar dari lingkungan itu 45% mempengaruhi derajat kesehatan. Betul. Jadi satu lingkungan, kedua perilaku, yang ketiga pelayanan kesehatan, yang keempat baru keturunan. Jadi lingkungan yang sangat mempengaruhi. Oleh itu mari kita jaga lingkungan kita agar sehat. Betul. Karena menjaga lingkungan tetap bersih juga sebagian dari iman ya Bu. Iya ya? betul. Baik, terima kasih Ibu Siti sudah mampir ke podcastnya Humas Bandung. Bagi wargi Bandung yang memiliki prestasi ataupun komunitas bisa langsung hubungi di media sosial kami di @humas_bandung untuk nantinya kami undang di podcast kami di episode selanjutnya. Oh ya Ibu Siti, mungkin ada media sosial nanti yang bisa di follow sama wargi Bandung? Tidak. Bu Siti tidak, cukup ke Humas Kota Bandung aja. Siap. Baik, kalau begitu mari kita, karena sekarang juga masih pandemi, mari kita bekerja sama dalam mencegah penyebaran COVID-19 agar kita bisa saling menjaga orang-orang di sekitar kita yang kita sayangi dan kita cintai. Semoga tayangan kali ini bisa bermanfaat buat kita semua. Jangan lupa untuk di-like, di-komen, dan juga dibagikan ke teman-teman di sekitarnya agar bisa menjadi manfaat juga bagi teman-teman yang lainnya. Saya Teh Adel pamit undur diri, sampai jumpa di Ngariung episode selanjutnya. Jangan lupa untuk tetap patuhi protokol kesehatan.